Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada abad ke-14 di wilayah Jawa dikenal 9 penyebar agama Islam yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa Wali Songo merupakan sebuah dewan yang beranggotakan 9 wali. Jika salah seorang meninggal, maka akan digantikan oleh wali yang lain. Wali Songo telah membawa perubahan terhadap masyarakat Jawa yang saat itu mayoritas beragama Hindu-Buddha. Masing-masing wali tersebut mempunyai peran yang unik dalam mengajarkan agama Islam. Strategi dakwah yang digunakan Wali Songo amat bervariasi, tergantung wilayah dan kondisi masyarakatnya. Mereka beradaptasi dengan luas agar penyampaian Islamnya dapat diterima oleh masyarakat. Penamaan anggota Wali Songo seringkali dilekatkan dengan wilayah dakwahnya. Akibatnya, sebagian masyarakat sampai tidak mengenal nama asli dari masing-masing wali tersebut. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang 9 tokoh Wali Songo, nama asli, lokasi makam, serta peranannya di dalam masyarakat. Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Makam Sunan Gresik berada di Jalan Malik Ibrahim nomor 52, Gapura Sukolilo, Desa Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dikisahkan, Sunan Gresik dianggap sebagai wali generasi pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Beliau mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat yang kebanyakan dari golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan. Sunan Gresik menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Beliau membangun pondok sebagai tempat belajar agama. Beliau juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah Jawa, yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami Gresik. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Makam Sunan Ampel berada di Jalan Ampel, Petukangan 1, Desa Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya berada di belakang Masjid Agung Sunan Ampel. Dikisahkan, Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi atau Asmoro Kondi. Strategi dakwah Sunan Ampel yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah, dan juga menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa setempat. Sunan Ampel membangun pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Selain itu, Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Seperti kata sholat diganti dengan kata sembahyang, tempat sholat dinamai dengan langgar, dan orang yang menuntut ilmu disebut dengan santri. Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Makam Sunan Bonang berada di Jalan KH Mustain, Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dikisahkan, Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila.
Julukan Sunan Bonang berasal dari salah satu desa di Kabupaten Rembang, yaitu Desa Bonang. Sunan Bonang dikenal amat pandai dalam ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, dan arsitektur. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Karya sastra terkenal yang digubah oleh Sunan Bonang adalah Suluk Wujil. Beliau juga menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat atau syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten dari kata syahadatain. Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau Syarifuddin. Makam Sunan Derajat berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dikisahkan, Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Beliau adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Beliau banyak memberikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Perhatiannya sangat besar terhadap masalah sosial. Di Paciran, Sunan Derajat mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin dan menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan tandu. Sunan Derajat mengajarkan pepali pitu atau 7 dasar ajaran yang digunakan sebagai pijakan kehidupan sehari-hari, yaitu membuat senang hati orang lain, dalam suasana gembira, tetap ingat Tuhan dan selalu waspada, dalam mencapai cita-cita luhur, jangan hiraukan halangan rintangan, senantiasa berjuang menekan hawa nafsu dunia, dalam diam akan dicapai keheningan, dalam keheningan akan dicapai jalan kebebasan mulia. Kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalankan sholat 5 waktu, memberi tokat kepada orang buta, memberi makan kepada orang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yakin atau Raden Paku. Makam Sunan Giri berada di Jalan Sunan Prapen nomor 7, Pedukuhan, Desa Sekar Kurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dikisahkan, Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan Dewi Sekar Dadu, putri Menak Sembuyu yang merupakan seorang penguasa wilayah Blambangan. Sunan Giri termasuk murid dari Sunan Ampel. Beliau mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Strategi dakwah yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut, pengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasai, Kutai, hingga Nusa Tenggara dan Maluku. Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Makam Sunan Gunung Jati berada di alun-alun Ciledug nomor 53, Kelurahan Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dikisahkan, Sunan Gunung Jati adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi.
Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Beliau menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memuluskan dakwahnya. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Selain memiliki keahlian di bidang politik, Sunan Gunung Jati juga memiliki keahlian seperti ahli pendidikan, ahli bahasa, ahli ilmu kedokteran, dan ahli strategi perang. Sunan Kalijogo. Nama asli Sunan Kalijogo adalah Raden Sahid. Makam Sunan Kalijogo berada di Jalan Raden Sahid, Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dikisahkan, Sunan Kalijogo adalah putra dari Tumenggung Arya Wilatikto, Adipati Tuban dengan Dewi Nawangrum. Beliau adalah murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijogo menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Di antaranya melalui kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ulir-ilir dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dikenal sebagai budayawan dan seniman, seni suara, seni ukir, dan seni busana. Beliau menciptakan aneka cerita wayang yang bercorakan Islam. Sunan Kalijogo memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau wayang kulit. Karena pada masa itu, wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, beliau adalah pencipta lagu Dandang Gulo. Makam Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Syed Ja'far Shodiq Asmad Khan. Makam Sunan Kudus berada di Gang Kauman, Pejaten, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dikisahkan, Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhail atau Dewi Ruhail yang bergelar Nyai Anom Manyuran, binti Nyai Ageng Melaka, binti Sunan Ampel. Dakwah yang digunakan Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Beliau mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. Sunan Kudus memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang dan penasehat Sultan Demak. Beliau banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panulan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Makam Sunan Muria berada di Desa Colo, Kecamatan Gawi, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dikisahkan, Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Beliau dianggap sebagai sunan termuda di antara para wali songo lainnya. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. Beliau menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk mempraktekkan ajaran agama Islam. Sunan Muria mengembangkan penulisan tembang cilik atau sekar alit, jenis sinom dan kinanti. Tembang tersebut masih populer hingga sekarang di kalangan masyarakat Jawa.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.